Yang namanya rintangan itu selalu ada, selalu bisa. Kita tuh sekarang bisa ngelihat aksi dari agen Bobby Jin, tapi aku kasihan deh sama Usagi. Dia udah sekarat aja masih belum beres perkaranya. Ayolah Araki Sensei, jangan gitulah. Please, seenggaknya biarkan dia itu nafas dengan bener, baru gelut lagi. Chapter 18 ini menceritakan tentang penyergapan yang dilakukan oleh agen Bobby Jin dan Lulu. Kenapa aku bilang penyergapan? Karena mereka ingin membunuh Jodio dan kawan-kawan dengan diam-diam. Walaupun udah pakai silencer, tapi kata diam-diam ini gak masuk akal. Panel pertama dibuka dengan adegan Jodio dan kawan-kawan ditembak oleh pistol agen Bobby Jin. Namun fokusnya kembali lagi ke Jodio. Panel ini mau nunjukin bahwa memang benar peluru itu mengenai Jodio, tapi itu tidak menyebabkan luka yang fatal. Sedangkan dua antek-antek Howler ini sengaja nungguin beberapa saat sebelum mengecek hasil dari perbuatan Glory Days. Soalnya kalau mereka nungguin di atas, bisa aja mereka justru dicap sebagai dalangnya. Padahal nggak ada tuh wayangnya. Iya, dan menariknya, akhirnya Lulu mengetahui informasi dari identitas Pako. Kita juga akhirnya mengetahui latar belakang dari Pako. Ternyata ia dulu pernah wajib militer. Itu menjawab mengapa dia yang pertama kali ngeh dengan suara peluru. Dan dulu dia pernah cabut dari sekolah selama beberapa bulan. Itu karena ini alasannya. Sedikit demi sedikit kita mulai mengetahui hal yang krusial dari suatu cerita ini, yaitu latar belakang si karakternya. Kita tinggal nunggu Usagi sehat terus nyeritain latar belakangnya itu gimana. Balik lagi ke anak-anak yang ketembak ini, ternyata mereka punya cara masing-masing untuk menghindar dari hujaman peluru Bobby Jin. Kayak Jodio yang menggunakan November Rain untuk membuat peluru itu berubah arah dan lukanya itu nggak dalam. Charming Man yang menggunakan Big Mouth Strike Again untuk memecah bagian tubuhnya biar nggak terkena peluru itu. Nah, Pako dan Dragona malah kolaborasi nih. Mereka menggunakan The Hustle dan Smooth Operator agar lukanya itu bersih dan tidak terlalu dalam. Mereka pun akhirnya selamat walaupun agak membuat kegaduhan. Sampai perawat-perawat laki-laki dari rumah sakit datang menghampiri mereka. Jodio juga bilang, jika mereka sekarang diserang, itu berarti misi mereka berhasil. Kok berhasil? Iyalah, berarti barang-barang yang berharga itu mulai bergerak ke arah Lava Rock. Walaupun minusnya ya mereka diburu sama orang. Agak lain sih Jodio ya. Yang agak lain lagi buat kalian yang nonton tapi nggak subscribe. Aneh banget, cuma nonton 50 detik. Aneh nggak sih? Apalagi nggak cek channel YouTube Faris Ganesha, di mana kembaran aku itu live stream rame-rame lagi. Walaupun gak ada yang nonton sih, ya kalian nonton lah. Pembuatan mesin MRI KW sudah mulai selesai, dan itu tetap dilakukan nih ketika Usagi lagi brain rot banget. Mereka kembali dibagi dalam dua tim Pako dan Jodio yang menjaga mereka sambil mencari musuhnya, dan tim Dragona dan Charming Man yang akan menghabisi standby groups yang ada di dalam tubuh Usagi. Charming Man memberitahu pada Dragona untuk jaga jarak nih dengan MRI, karena ia melihat bahwa Dragona ini sedang mengecek Usagi yang berada di dalam kesana. Jadi si Dragona tuh badannya masuk gitu. Ketika mesin MRI ini dijalankan, nanti akan ada medan magnet yang cukup besar. Itu mengapa baik itu Dragona ataupun besi di sekitarnya kalau bisa jangan terlalu dekat dan tutup pintunya. Tapi itu terlambat karena Dragona lupa nutup pintu. Jadi dia naplok di besi sekitar MRI dan menyuruh Charming Man untuk segera cepat cari di mana posisi dari back groove itu. Di sebelah Chaos itu, Jodio nampaknya sedang menjahit pipinya dengan kalem akibat luka tembak dari peluru agen Bobby Jin. Dia bener-bener bisa melakukan apapun sendirian kayaknya. Anjing bro, kalian pikirin sendiri, jahit mulut kalian yang lagi bolong gitu sendirian, gak pakai yang namanya Anastasia. Apa sih namanya itu? Udah gak butuh orang lain Jodio itu. Dia sendiri juga cukup. Dan menurut aku, ini tuh detail-detail yang jarang kita ngeh gitu. Perihal masalah kakaknya aja ya. Siapa yang ngelarin? Jodio anjir, the one and only. Pintu lift di sebelah mereka itu terbuka, dan ini memancing perhatian Pako juga Jodio. Tentu saja perhatian kita juga dong. Dan nampak 3 sosok wanita. 2 orang mukanya mirip, 1 orang teteh-teteh cantik. Ini membuat aku berpikir, apakah ini musuh yang lain? Tapi ternyata enggak. Arah kayak itu ya. Biasanya kalau lagi satu arc seperti musuhnya nih udah ketahuan nih, si A, si B, ya bakal kelarin hal itu dulu, nggak akan tiba-tiba nambahin musuh tambahan. Panel ini juga menunjukkan bahwa kita jangan terlalu tegang, santai aja, chill. Iya, stand user itu kayak medan magnet, tapi tenang dulu sejenak. Ini bukan lumpur lapindo. Tapi respectnya, si teteh cewek ini kayak bertatapan dulu sama Pako. Entah itu ada hubungannya dengan Pako atau enggak. Kita tandain dulu aja si tetehnya ya. Yang menjadi masalah adalah orang selanjutnya dibaling 3 orang pertama yang keluar.
Karena mereka melihat tidak ada apa-apa, pertahanan mereka lengah. Dan yang ada di belakang 3 orang itu adalah Bobby Jin dan Lulu. Lulu yang lihat Pako tegang karena ia tahu bahwa itu adalah target mereka. Sedangkan agen Bobby Jin kayak mengisyaratkan Lulu untuk tenang supaya nggak ketahuan. Gambar panel ini sih respect banget ya. Ini tuh bagus banget bro, intense-nya kerasa. Kayak bro kamu bawa ghost. Kalau di Valorant itu namanya guys ya. Tag teman kamu yang kebanyakan main Valo. Dia itu nyimpen senjatanya ini di belakang punggungnya loh guys. Ini bagus banget sumpah. Dengan tenang, ia dan Lulu melewati Jodio dan Pako. Agen Bobby Jin ini menenangkan Lulu yang panik karena mereka nggak lihat adanya lautan darah. Malah sebaliknya, adem ayem. Ketika mereka melewati itulah, ternyata agen Bobby Jin udah menembakkan pelurunya dan peluru itu melesat ke arah Pako yang ada di dalam lift. Pako masuk ke dalam lift karena ingin mengecek bagian bawah, sedangkan Jodio ya lantai atas gitu. Lagi-lagi Pako ini mendengarkan suara peluru yang keluar dari silencer dan ia melindungi dirinya dengan menempelkan besi dinding lift itu ke tangannya dan membuat posisi meringkuk. Jadi besinya ini tuh bisa jadi tameng buat Pako. Gara-gara tembakan itu juga, lift yang ia gunakan ini hancur dan jatuh ke lantai bawah. Pako sambil teriak memperingati Jodio soal musuh mereka sebenarnya. Tapi ya nggak kedengeran keburu Pakonya jatuh. Chapter 18 ini diakhiri dengan keadaan Usagi yang kritis dan susah untuk disembuhin karena dia nggak mau diem. Ditambah ternyata agen Bang Dolphin ini terkena peluru nyasar bekas tembakan agen Bobby Jin ke Pako. Jadi dari 10 peluru yang ditembakin gak kena, 1 nyasar ke kepalanya, headshot anjir. Dan apakah dia hidup atau mati? Itu misteri. Tapi selama gak ada mayatnya, jangan pernah beranggapan suatu karakter itu mati guys. Menurut kalian apakah Lavarok itu seperti mayat Saints Corps? Menurut aku iya, tapi nggak sama. Jadi mereka itu kayak sumber energi kekuatan yang berbeda, layaknya Stan, Hamon, dan Spin. Wall-Eye sama Devil Palm juga agak beda kan? Mungkin nanti kita akan bahas secara rinci ya, karena kalau bahas di sini agak rancu. Soalnya sekarang kita lagi bahas Jojoland. Pokoknya nih ya, ini tuh timing aja sih yang sial bagi pegawai Bang Dolphin itu. Kebenaran cuman ada di situ pas lagi ada peluru nyasar. Kita ambil asumsi gitu dulu aja. Takut salah guys soalnya. Tapi kalian bebas berpendapat di bawah ya, di kolom komentar. Chapter 19 ini berjudul Glory Days. Chapter dimana kita kebanyakan akan melihat aksi pertarungan antara Jodio dan agen Bobby Jin. Sesuai namanya Glory Days, pasti kita akan lebih melihat kekuatan dari agen Bobby Jin. Dan juga kita akhirnya melihat sejarah dari Howler lagi. Jadi 5 generasi yang lalu, tepatnya kakek buyut Aka Howler, saat itu berumur 42 tahun, adalah seorang pelaut yang lahir di Italia. Oh my god guys, jadi lagu nenek moyangku seorang pelaut, jangan-jangan ancestor kita Howler. BTW nama akhirnya Latrato ya. Pada tahun 1843, dia kecelakaan di laut dan terdampar di lembah yang berada di Hawaii. Ia jatuh cinta kepada cewek penduduk lokal yang menolongnya dan akhirnya menikah. Gara-gara bekas letusan gunung berapi, perairan seperti sungai itu nggak ada di sana. Jadi lahannya tuh nggak subur, tandus. Dan kalau ini dibiarkan, nanti malah tidak ada air untuk hidup. Si Latrato ini berniat untuk ngebuat sumur, tapi karena dia emang udah jago aja sih dalam hal-hal ginian, dia buat sumur tapi nggak ngegali vertikal. Kan biasanya kalau kita mau buat sumur itu kan harus tegak lurus ya. Dia ini ngegalinya horizontal anjir. Jadi dia nabrak dinding lereng gunung aja. Berbulan-bulan dia itu menggali dengan konsisten karena ia percaya di balik batu lava ini, juga di balik tanah gunung berapi ini, di situ pasti ada sumber air. Dan bener aja, kerja kerasnya ini membuahkan hasil. Ia menemukan saluran dan juga ada padang rumput yang subur di balik lereng gunung itu. Latrato itu sendiri dalam bahasa Inggris itu memiliki arti Howell. Dan karena kepulauan Hawaii itu bergabung dengan Amerika, keluarga Howell ini merubah namanya menjadi Howler dan membuka bisnis peternakan Howler. Banyak pembangunan industri yang terjadi di tahun 1960 dan Howler menjadi supplier air utama di sana. Hal ini membuat keluarga Howler dilirik oleh politikus. Jadi karena bantuan politikus, keluarga Howler ini bisa membuat tempat air yang proper seperti bendungan. Lalu membuat perusahaan infrastruktur yang bernama Howler Co. Bisnisnya itu melebar ke hak transportasi antar pulau,
terus amunisi dan senjata. Sampai keluarga Howler ini kaya 7 turunan menuju Acha Howler. Sekarang tidak ada satupun orang dari pemerintahan atau orang biasa yang boleh masuk ke lereng Gunung Hulalai tanpa izin Howler. Dan kalau ada yang mati pun ya udah, kan udah ada peraturannya, nggak boleh masuk. Dia memiliki total kekayaan 50 miliar dolar dan sudah memperluas jangkauannya ke 4 pulau lainnya selain Hulalai untuk mendapatkan kekuatan yang lainnya. Itu profil singkat dan sejarah mengenai Howler Cole. Tapi kita fokus aja sekarang ke pertarungan Jodio dan agen Bobby Jin. Karena Paco ini ternyata selamat tapi terluka. Jadi kita biarin Paco aja ya. Terus di sini menariknya, Jodio ini sempat lihat ke Leaf karena dia merasakan sesuatu, tapi fokus dia saat ini itu untuk mengidentifikasi siapa nih musuh mereka. Jadi Jodio lebih milih skala prioritas yang penting. Nah, orang-orang tuh terlihat mencurigakan kan ya. Makanya Jodio coba buat jalan cepet. Dia sempat notice tuh ke arah agen Bobby Jin, tapi pinternya si Lulu ini langsung jatuhin bonekanya. Jadi Jodio ini terdistraksi dan mau gak mau fokus ke Lulu. Tentu saja, siapa yang akan mengira bocil ini musuh? Dulu aja Jodio waktu bakar bis juga nggak dikira jadi musuh. Sekarang Jodio ngerasain ini apa yang dulu orang-orang rasain tentang dia. Jodio berinisiatif ngambil boneka yang jatuh dari tangan Lulu sampai ia ngeliat anak ini mimisan. Gak ada angin, gak ada hujan. Mimisan karena ternyata Dragona dengan susah payah akhirnya menemukan Max Groove. Dan dengan itulah pertarungan antara agen Bobby Jin dan Jodio ini meletus. Agen Bobby Jin yang sudah menembakkan pelurunya kepada Jodio kaget karena Jodio ini ternyata udah siap dengan stand-nya. November Rain mengeluarkan hujan yang sangat lebat untuk melindungi Jodio dari tembakan peluru dari Bobby Jin. Walaupun hanya bisa menahan peluru itu sebentar dan membelokkan nasib buruk itu ke tempat lain, dia jadi nggak terluka. Ya, kalau kita lihat detailnya, wujud hujan Jodio yang berubah menjadi dinding air ini nampak seperti Love Train, wujud stand dari Funny Valentine ketika sudah mendapatkan semua mayat Saint dan bisa membelokkan nasib buruknya ke orang lain. Nasib buruk itu menimpa si Teteh dan petugas rumah sakit karena ia berada di arah Jodio ketika ia sedang lari. Otomatis mereka terkena tembakan bertubi-tubi dari Glory Days. Lautan darah terjadi dengan seketika, seperti apa yang dua agen Howler ini bicarakan di awal. Tapi untungnya Jodio berhasil kabur. Karena keadaan yang chaos ini, Lulu membuat sebuah usulan agar agen Bobby ini untuk mengikuti Jodio aja. Dan ia akhirnya membeberkan bahwa ia butuh lava rock kalau benar itu adanya di Jodio. Agen Bobby Jin juga setuju dengan usulan itu karena ia tahu bahwa jalan yang Jodio tempuh itu sebenarnya buntu. Sedangkan Lulu ini ternyata masih punya banyak cadangan standback groove-nya. Yang tadinya satu udah ditangkap Dragona, kini jadi makin banyak. Jadi Boboiboy kuasa 3. Jadi panjang soalnya. Ia juga membuat stand-nya ini mengambil potongan boneka kucing punyanya dan dilemparkan ke Dragona dan Paco supaya mereka mati. Pertarungan Jodio dan agen Bobby Jin ini masih berlanjut ya guys ya. Di sini kita bisa melihat kenapa agen Bobby Jin ini dipasangkan dengan Lulu. Mereka itu sama-sama pinter. Dan saya suka bagaimana villain-villain di sini itu selalu ada kata tidak semudah itu. Karena di sini si agen Bobby Jin ngeafirmasi dirinya sendiri bahwa jangan khawatir, dia itu anak laki-laki nih. Jadi paling masuk akal dia itu sembunyi di toilet yang mana kan? Nah, pintu yang dia buka sekarang itu bukan pintu teater 21, telah dibuka. Nah, yang dia buka itu adalah pintu toilet perempuan guys. Dan itu kosong, karena Jodio itu ternyata ada di toilet cowok. Cepat-cepat Jodio mau melancarkan serangannya. Tapi inget kan perkataan Bobby Jin yang kalau dia cowok itu dia sembunyi di mana? Dia itu udah tahu, makanya pas Jodio mau nyerang dari belakang, si agen Bobby Jin sudah menyiapkan peluru yang diatur pelan untuk menembak ke arah berlawanan dia yang dimana itu adalah toilet laki-laki. Dia sengaja ngebuka toilet cewek karena ingin ngelur Jodio keluar. Jodio sekali lagi menggunakan November Rain untuk membuat hujannya menjadi tameng dan kabur masuk ke toilet laki-laki. Nah, situasi nggak menguntungkan bagi Jodio. Karena pertama ini ruangan sempit, kedua ternyata ia sempat megang boneka Lulu yang di dalamnya banyak standback groove. Jadi Jodio ngerasain pulmonary edema atau singkatnya ya dia ketularan apa yang Usagi ini dan Dragona ini rasakan, nggak bisa napas.